Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Fik Channel. Untuk kesempatan kali ini kita akan melakukan kegiatan pembuatan ataupun pemanfaatan backlog jamur, bekas media jamur yang akan diolah menjadi pupuk kompos. Nah, ini ada beberapa bahan yang disiapkan. Yang jelas bahan yang disiapkan yaitu di sini ada bekas media jamur ataupun backlog jamur. Nah, ini yang sudah dikeluarkan dari plastiknya. Terus ada pupuk kandang, yaitu koe kambing nih, kotoran kambing. Selain itu ada kotoran ayam, nih kotoran ayam yang sudah jadi ya, sudah matang. Selain itu jangan lupa juga ada dolomit, nih dolomitnya, dolomit, kapur dolomit. Ini buat teman-teman gampang nyarinya nih, di toko pertanian juga banyak. Selain itu ada juga nih cairan yang digunakan sebagai starter pembuatan pupuk kompos, yaitu ada air, E4 sama molase. Oh ya, untuk perbandingan dari setiap komposisinya, di sini kita pakai backlog jamurnya sekitar kandi besar nih. Ini sekitar 20 kiloan lah, 20 kiloan, 20 kilo lebih lah. Terus untuk kotoran ayamnya nih, ini sekitar 5 ember. Ini ada 5 ember, 5 ember ini nih. Ini 5 ember. Terus yang ini 10 ember. Nih, 10 ember yang ini nih. Nah, untuk dolomitnya cukup setengah ember ini saja nih embernya nih. Terus untuk cairannya, cairan molasenya, kita gunakan cairannya itu hanya 4 liter. 4 liter itu takarannya berarti untuk molasenya 4 tutup, terus E4 nya kita 2 tutup biar lebih maksimal saja. Baik, langsung saja kita praktekkan cara pembuatannya. Nah, untuk langkah pertama, sebagai lapisan paling dasar kita gunakan dolomit. Dolomitnya sebagai dasar kita taburkan secara merata. Nah, cukup segini, yang penting merata dan teman-teman, sobat-sobat semuanya bisa lihat intinya dasarnya itu sudah rata putih semua. Nah, setelah kita kasih dolomit, selanjutnya yang kedua itu dasarnya itu kotoran kambing. Nah, ini kotoran kambingnya kita sebarkan di kotak ini secara merata. Oh ya, untuk ukuran yang kita gunakan itu sekitar 1 meter persegi lah, tergantung kebutuhan sih. Tapi di sini kita gunakan 1 meter persegi. Nah, ini disebar secara merata. Oke, nah ini untuk lapisan kedua sudah rata, yaitu kotoran kambing. Nah, selanjutnya sebelum kita lanjut ke lapisan yang ketiga, kita semprot dulu dengan dengan cairan E4 nya buat starternya. Baik, setelah lapisan kedua yaitu kotoran kambing, nah kita semprot dulu dengan cairan E4 nya sebagai starternya.
ya diratakan saja lah, agak basah itu kan, agak basah lah, basah seperti ini. Nah itu kan kelihatan basah. Nah nanti tidak terlalu basah lagi, kita terus dilanjutkan ke lapisan ketiga. Nah lapisan ketiga itu kita gunakan nih kotoran lagi, kita gunakan backlog jamurnya ya yang udah afkir. Ini sama kayak kotoran kambing yang tadi. Afkiran jamur ini ataupun backlog jamur ini ya kita ratakan lagi, kita ratakan. Nah rata seperti ini. Nah, yang selanjutnya jangan lupa disemprot lagi. Jadi intinya di setiap lapisan diusahakan untuk disemprot supaya lebih memaksimalkan nanti dalam proses pengomposan. Nah selanjutnya itu setelah ini yaitu ada kotoran ayam nih, kotoran ayam. Nah, kita campurkan di sini, kita tuangkan semuanya sama, kita ratakan seperti yang tadi. Seperti ini. Terus setelah itu disemprot lagi dengan cairan E4 nya. Selanjutnya yaitu backlog jamurnya kita tambahkan lagi untuk lapisan yang selanjutnya. Backlog jamurnya kita tambahkan seperti ini. Ratakan seperti tadi. Terus disemprot, kemudian disemprot dengan cairan 4 lagi di sini. Intinya disemprot rata dan kalau bisa sampai agak basah lah, jangan terlalu kering, supaya bisa menyerap sampai ke lapisan-lapisan yang di dasarnya. Cukup simpel intinya untuk pengolahan dan pembuatan pemanfaatan dari backlog jamur ini ataupun media bekas jamur ini ya, supaya lebih optimal dan bisa dimanfaatkan lebih maksimal lah, daripada kita punya backlogan jamur dibuang dan jadi limbah untuk mengganggu lingkungan. Nah selanjutnya yang terakhir yaitu kotoran kambing. Kotoran kambingnya sebagai lapisan paling atas, kita gunakan ini sebagai penutupnya. Oke, sini kita gunakan kotoran kambing sebagai lapisan penutup.
Nah, ketika sudah selesai, ini lapisan terakhir dan sudah disemprot. Nah, kita jangan lupa untuk tambahkan lagi dolomitnya di lapisan penutup untuk lebih memaksimalkan dalam proses pengomposan. Di sini taburkan seperti tadi secara merata. Nah, setelah dolomitnya sudah merata seperti ini, tahap selanjutnya itu ditutup. Nah, kita bisa menggunakan plastik seperti ini. Nah, itu plastik. Ini plastik, kalau teman-teman bingung mencarinya, ini banyak kok di toko pertanian. Ini untuk plastik yang sekitar tebal 0,5, plastik UV green. Ini banyak biasanya itu digunakan untuk proses sungkup tuh dalam pembibitan. Nah, ini juga bisa dimanfaatkan untuk proses pengomposan. Nah, supaya lebih maksimal lagi, supaya udara ataupun air tidak masuk, nah kita jangan lupa samping-sampingnya ditutup dengan tanah liat lagi. Jangan lupa ditutup seperti ini. Nah, sesudah itu kita tambahkan lagi lapisan untuk penutupnya. Teman-teman bisa menggunakan terpal. Nah, di sini kita manfaatkan terpal juga terpal bekas. Bisa menggunakan terpal bekas, ataupun mungkin kalau tidak ada terpal bekas, teman-teman bisa memanfaatkan seperti kandi tuh, yang seperti itu, karung seperti itu bisa dimanfaatkan untuk penutup di sini. Kalau misalnya ada hujan ataupun panas, nanti bisa lebih kedap lagi, bisa lebih lembab lagi di sini. Bagaimana teman-teman? Sangat simpel kan dalam pembuatan pupuk kompos dari backlog jamur. Intinya kita di sini harus ya mau bergerak lah, atau buat seperti ini lebih mudah lah kita memanfaatkan, dan apa-apa tidak harus beli. Toh bertani itu mudah, dan tergantung kitanya mau membuat mudah ataupun tidak. Oh ya, untuk proses selanjutnya itu nanti ini proses pengomposan itu selama 4 minggu. Jadi nanti setiap seminggu sekali itu dibuka, terus diaduk sampai rata, nanti terus ditutup sampai ke minggu keempat. Nanti di minggu keempatnya baru bisa dibongkar loh teman-teman. Mungkin itu saja yang dapat disampaikan, semoga bermanfaat. Oh ya, ini ada contoh. Nah, ini contoh untuk pupuk yang tadi kita buat. Ini yang sudah jadinya ini seperti ini teman-teman. Udah kelihatan kan, ini sangat bagus sekali. Dan itu untuk kotoran-kotorannya yang tadinya di situ juga sudah hancur, sudah, intinya lebih bagus lah. Kalau di sini kotoran kambingnya juga sudah bisa hancur, lebih bagus lagi lah intinya. Ini contoh pupuk kompos yang hasil kemarin kita buat. Oke. Terima kasih, semoga bermanfaat dan jangan lupa dipraktekkan.